Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم الدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد فهذا هو الدرس الثامن من دروس الورقات في أصول الفقه للإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رضي الله عنه مع الاستعانة بشرح الإمام محلي وهكذا. Ini adalah pertemuan ke-8 daripada daurah di kitab Al-Waraqat Imam Al-Haramain. Dan tadi barusan kita masuk di bab yang pertama daripada abwab usulul fiqh adalah aqsamul kalam, yang mana di sini al-musannif menyebutkan bahwasanya aqsamul kalam membahas di masalah kalam dari beberapa segi, di antaranya aqallu ma yuta'allafu minhul kalam. Yata'allaful kalam aqall syai' min kalimatain. Nah, suwar ta'alluful kalam min kalimatain يتصور في أربع صور. Al-awwal, yang pertama isim sama isim, yang kedua isim sama fi'il, yang ketiga harf sama isim, yang keempat ada khilaf ya, harf sama fi'il, wahakadha. Kemudian beliau juga membagi al-kalam itu menjadi dua, menjadi khabar dan menjadi insya, dan menyebutkan beberapa contoh insya, di antaranya amr, nahi, istikhbar ataupun istifham, kemudian juga tamanni dan juga arad dan juga qasam, wahakadha. Dan banyak sekali selain yang disebutkan musannif daripada aqsamul insya. Sekarang beliau akan menyebutkan, dan masih kita di dalam tema pembahasan al-kalam, beliau di sini akan menyebutkan pembagian kalam menjadi haqiqah dan majaz. Pembahasan masalah haqiqah dan majaz ini ya ikhwan, sebenarnya ini adalah tema ilmu balaghah. Di ilmu balaghah itu lebih dibahas masalah ini dan lebih perinci pembahasan tentang haqiqah dan majaz sebenarnya. Tapi pembahasan haqiqah dan majaz ini ada di beberapa ilmu, di antaranya usul fiqh dan di antaranya usul tafsir juga dibahas masalah haqiqah dan masalah majaz. Juga di beberapa kitab di mustalah al-hadis juga dibahas masalah itu, karena Al-Quran sering menggunakan majaz, dan juga Nabi SAW dalam beberapa hadisnya menggunakan majaz juga. Jadi harus kita bahas masalah haqiqah dan majaz ini, terutama usul fikih membahas haqiqah dan majaz karena beberapa ayat Al-Quran itu ayat yang berkaitan dengan hukum, tapi di situ tercantum ada beberapa kalimat yang digunakan majaznya, wahakata. Dan beberapa hadis nabawiyah yang berkaitan dengan hukum fikih juga digunakan dengan kalimat yang disifatkan majaz. Nah, makanya di sini wajib kita mengetahui haqiqah itu apa dan majaz itu apa, dan berapa bagiannya majaz itu. Tadi barusan di pertemuan sebelum ini Al-Faqir menyebutkan bahwasanya kita mempunyai 3 perkara. Yang pertama namanya al-wada', yang kedua namanya isti'mal, dan yang ketiga adalah haml. Nah, haqiqah dan majaz ini hanya terdapat di 2 perkara, di isti'mal dan di haml. Isti'mal kadang-kadang si mutakallim, dan isti'mal itu adalah wazifahnya mutakallim ya, tugasnya mutakallim. Kadang-kadang dia menggunakan haqiqah dan kadang-kadang dia menggunakan majaz. Begitu pula al-haml, dan haml adalah tugasnya siapa? As-sami', al-mustami'. Dia kadang-kadang menjadikan kalam yang didengarkannya, dia mentafsirkannya dengan haqiqah, ataupun kadang-kadang dia mentafsirkannya dengan majaz. Adapun al-wada', nah maka itu tidak ada sifat majaz di wada'.
Karena tiap-tiap wada itu pasti hagigah. Wah kata. Apa itu hagigah dan apa itu majaz? Di sini musannif langsung menyebutkan hagigah dan majaz dengan khilafnya. Di sini beliau akan menyebutkan dua definisi hagigah, begitu juga di majaz, dua definisi majaz. Dua definisi ini disebutkan karena ada khilaf. Ada yang berpendapat dengan A, ada yang berpendapat dengan definisi B. Dan hasil daripada khilaf ini sangat besar, dan beliau akan menyebutkan, apalagi syarih akan menjelaskan apakah hasil daripada khilaf di definisi hagigah dan majaz ini. Taib. Sebelum Al-Faqir masuk, Al-Faqir mau kasih gambaran. Taib. Contoh kalimat as-salah. As-salah. Kalimat as-salah itu salah. Dari segi bahasa, diletakkan kalimat salah itu untuk menunjukkan suatu makna. Makna itu adalah ad-du'a. Jadi as-salatu lughatan ad-du'a. Nah, inilah wad'ul lughawi. Lughah menjadikan salat itu lafaz yang menunjukkan atas makna ad-du'a. Bila mana Anda menggunakan salah dengan makna doa, maka Anda menggunakannya dengan pola hakikatnya. Teman. Kemudian datanglah syariat. Dan syariat menggunakan kalimat salat ini untuk ibadah tertentu. Aqwal wa af'al muftatahah bit takbir wa mukhtatamah bit taslimi ghaliban. Itu kan definisinya salat di fikih, ya. Jadi syara' mengambil kalimat salat ini dan digunakan bukan untuk makna doa, akan tetapi ibadah tertentu. Yang mana ibadah itu ada aqwal dan af'alnya yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Inilah namanya salat. Bukan hanya saja doa, enggak cukup kalau doa. Harus ada ruku, sujudnya segala macam. Itu salat namanya. Ketika syariat menggunakan lafaz ini untuk makna yang baru, bukanlah makna yang diletakkan lafaz itu untuknya, yaitu adalah doa. Syariat menggunakan lafaz ini untuk makna baru. Nah, di sini penggunaan syariat lafaz salat untuk ibadah tertentu itu soal. Ini termasuk isti'mal hagigah ataupun majaz? Nah, makanya isti'mal hagigah atau majaz. Nah, di sini akan timbul khilaf. Khilaf di sini berdasarkan dari definisinya hagigah. Apa itu hagigah? Kalau kita bilang hagigah adalah penggunaan kalimat dengan makna yang diletakkan untuknya. Harus sesuai dengan wada'. Bila mana Anda menggunakan kalimat sesuai dengan wada'nya, berarti itu hagigah. Dan bila mana Anda menggunakan kalimat tidak sesuai dengan wada'nya, berarti itu majaz. Ketika syariat menggunakan salat ini, tapi untuk mana yang baru, tidak sesuai dengan makna wada'nya, bukan untuk doa sahaja, tapi untuk ibadah yang tertentu. Oh, berarti ini majaz. Berarti pengertian salat yang diartikan dengan aqwal wa af'al muftatahah bit takbir wa mukhtatamah bit taslimi ghaliban itu masuk dalam kategori majaz. Karena itu digunakan bukan pada arti yang sebenarnya. Arti yang sebenarnya wada'nya salat itu apa artinya? Ad-du'a. Berarti ini majaz ini. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama. Pendapat kedua, dibilang bukan begitu, bukan. Tergantung istilah katanya. Inti sekarang ngomong dengan istilah apa? Istilah bahasakah? Atau istilah syariatkah? Kalau seandainya engkau ngomong dengan istilah bahasa, betul, memang sholat ketika digunakan untuk ibadah tertentu itu berlawanan dengan istilah bahasa, karena bahasa meletakkan sholat itu untuk doa. Jadi majaz ini. Tapi kalau seandainya Anda ngomong dengan istilah syariat, ngomong dengan orang yang kita ngomong membahas syariat, dan syariat menggunakan sholat ini untuk ibadah tertentu, maka Anda tidak keluar dari wada'nya. Sebagaimana sholat itu digunakan di wada' untuk doa, juga sholat itu di wada' untuk apa? Untuk ini, ibadah tertentu ini. Siapa yang mewada'kannya adalah syara'. Jadi wada' itu bukan hanya saja ada di bahasa, di lughah. Ada syara', wada' juga. Bukan cuma syara' sahaja. Istilah kita bisa menjadi wada' juga. Ulama nahu
mereka berkata, apa itu fa'il? Fa'il adalah isim marfu', ya kan? Alladzi dzukira qablahu fi'luhu, itu adalah fa'il. Nah, jadi tiap-tiap isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, maka itu adalah fa'il. Arti sebenarnya fa'il itu kalau dalam bahasa fa'il itu artinya apa? Orang yang mengerjakan pekerjaan. Fa'il. Itu orang yang mengerjakan pekerjaan. Tapi kalau seandainya dikenakan disubjekkan pekerjaan itu kepada yang bukan yang mengerjakannya, tapi itu marfu isimnya dan datang setelah fa'il. Dari segi ilmu nahwu namanya fa'il ini, walaupun dari segi bahasa bukan fa'il. Dari segi bahasa semua yang mengerjakan pekerjaan itu namanya fa'il, baik pun dialah yang mengerjakan atau tidak. Semua yang mengerjakan hal itu namanya fa'il, dan yang tidak mengerjakan berarti bukan fa'il. Tapi dari segi nahwu bukan begitu. Fa'il adalah bukan hanya saja dia harus mengerjakan, enggak. Bobotnya adalah harus dia marfu yang disebutkan setelah fi'il, baik pun dia mengerjakan atau tidak. Contohnya mata Zaidun. Mata Zaidun. Zaid itu enggak bunuh diri loh. Dia lagi duduk, datang malaikat Israel cabut nyawanya. Matilah si Zaid. Zaidun ini fa'il kah? Dengan kacamata nahwu, iya dia fa'il karena dia isimnya marfu yang disebutkan setelah fi'il. Tapi dengan kata bahasa, enggak, dia enggak bunuh diri kok. Dia mati sendiri, bukan fa'il dia berarti. Iya enggak? Bukannya fa'il kematian. Israel itu yang fa'il semestinya. Nah itu dengan kacamata bahasa. Iya kan? Jadi ada perbedaan di sini. Ketika Anda berbicara dengan ulama nahwu atau Anda berada dalam pelajaran nahwu, maka pengertian fa'il diartikan seperti itu menjadi wadha' yang baru. Kita meletakkan wadha' dan kita menggunakan fa'il ini sesuai dengan wadha' kita, istilah nahwu kita, dan kita membahas nahwu sekarang kayak gitu. Jadi saya enggak keluar dari wadha'. Nah, makanya pendapat kedua ini berkata, jadi kita harus luas, jangan hanya sempit dengan wadha'nya lughah saja. Ada wadha'nya syara', ada juga wadha'nya istilah nahwu kah atau istilah uruf kah. Itu semua wadha' semua. Dan bila mana Anda menggunakan kalimat sesuai dengan wadha'nya itu, baik pun itu wadha' lughah ataupun wadha' syara' ataupun wadha' yang istilah, itu masih masuk dalam kategori haqigah. Karena enggak keluar dari wadha'. Tamam. Hanya saja bedanya apa? Bedanya bila mana Anda menggunakan as-shalah dengan makna lughah itu berarti doa, ya. Seperti hadis Nabi SAW. Allahumma Allahumma salli ala ali Abi Aufa, dan wassalatu min Allah rahmah. Di sini Nabi SAW menggunakan salah bukan artinya aqwal wa af'al, bukan. Doa bi khair, ya rahmat min Allah taala. Itu seperti itu. Bila mana Anda menggunakan as-shalah dengan makna lughah yang berarti doa, dan memang Anda bercakap dengan orang-orang lughah, maka masuk dalam kategori haqigah lughawiyah. Dan bila mana Anda menggunakan salat untuk ibadah tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan Anda menggunakan ini dengan orang-orang yang syariat, dengan ulama atau dengan talabul ilm, kita mengartikan salat harus begini. Kalau seandainya orang nazar tu an usolli, cukupkah dia berdoa? Enggak cukup, harus salat 2 rakaat paling enggak. Iya kan? Bila mana kita menggunakan salat dengan makna ini, itu masih dalam kategori haqigah, tapi apa namanya? Haqigah syar'iyah. Dikaitin haqigah apa? Syar'iyah. Dari segi lughah dia memandang ini majaz ini, karena enggak sesuai dengan wadha' lughah. Betul, tapi ini haqigah. Kenapa? Karena itu masih sesuai dengan wadha'nya syara', haqigah syar'iyah. Dan bila mana Anda menggunakan contoh tadi al-fa'il tadi, fa'il. Bila mana kita menggunakan fa'il ini dalam ilmu nahwu, dan kita sekarang belajar nahwu contohnya, atau menggunakan fa'il ini dengan istilah nahwu dan kita ngomong dengan ulama-ulama nahwu contohnya. Hadza fa'il, mata Zaidun, ini Zaidun fa'il hukumnya, fa'il. Berarti apa? Apakah Anda menggunakan haqigah dengan kacamata istilah? Iya. Saya menggunakan haqigah, tapi namanya apa? Namanya haqiqah istilahiyah. Nah, saya arti mana? Ada haqigah urfiyah, haqigah syar'iyah, dan haqigah istilahiyah. Itu sebenarnya bukan haqigah istilahiyah, sebenarnya uruf itu.
Ada uruf ada dua, ada uruf am, ada uruf khas. Nah ini namanya uruf khas. Uruf khas itu biasanya kita panggil dengan istilah hagigah urfiyah namanya. Urufnya ulama nahu. Kalau Anda pandang dari segi bahasa, ini masuk dalam kategori majaz, karena ini menggunakan kalimat bukan pada wada' lughahnya. Ini majaz berarti. Tapi kalau Anda melihat kalimat ini dengan kacamata nahu, ini hagigah, karena ini sesuai dengan istilah kita. Nah, jadi itu ya ikhwan. Tamam ya? Jadi pendapat kedua ini mereka luas. Jangan hanya saja memandang kalimat itu dari segi bahasa saja. Anda harus lihat bagaimana dia dari syariatnya dan bagaimana dia di pandangan urufnya. Bila mana itu sesuai dengan apa yang dibicarakan, kalau lughah sesuai dengan lughah, kalau syarak sesuai dengan syarak, kalau uruf sesuai dengan uruf, maka itu masih dalam kategori hagigah, belum keluar ke majaz. Tapi kalau pendapat yang pertama tadi, dibilang enggak, yang ibrah cuma satu, apa? Lughah. Bila mana itu kalimat sesuai dengan wada' lughah, maka itu hagigah. Dan bila mana itu kalimat tidak sesuai dengan wada' lughah, maka itu majaz. Walaupun dia sesuai dengan wada' syarak ataupun dengan wada' urf. Yang pertama sempit dia, hanya dengan wada' lughah. Jelas masalah ini? Ini sebenarnya akan kita baca dan akan berulang lagi masalah seperti ini di kitab sekarang dengan contoh-contoh yang panjang. Tapi jadi antum harus lihat dulu harus ada gambaran dulu bahwasanya hagigah itu penggunaan kalimat di makna asalnya, dan majaz itu penggunaan kalimat bukan di makna asalnya. Itu artinya hagigah dan majaz. Tapi di sini ada khilaf, penggunaan hagigah adalah penggunaan kalimat dengan makna asalnya. Dengan makna asalnya bagi siapa? Bagi lughah sahaja ataupun bagi syariat juga ataupun bagi uruf juga. Nah itu khilaf bainal ulama. Tamam ya? Baik, kita akan baca sekarang kalam musannif. Baik, qala musannif rahimahullah taala wa ada man nafa'a bihi radhiyallahu ankum. Wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Wa min wajhin akhar, dari sudut lain, dan sekarang kita masih dalam pembahasan al-kalam. Masih dalam pembahasan al-kalam. Dari sudut lain, yanqasimu terbagi, yanqasimu huwa kembali ke mana? Ke al-kalam. Kembali ke kalam. Kalam itu juga terbagi menjadi hagigah dan majaz. Kalam terbagi menjadi hagigah dan majaz. Oke, cuma dua saja, tidak ada tiga, hagigah dan majaz. Nah, mulai dengan hagigah. Fal haqiqatu. Nah, sekarang mulai definisi hagigah. Apa arti hagigah? Al-hagigah adalah ma bagiya fil isti'mali ala mawdu'ihi. Ini arti yang pertama. Ma bagiya, apa-apa. Bagiya yang masih tetap. Ma bagiya, apa-apa yang masih tetap. Fil isti'mal, pada kegunaannya, ketika dia digunakan, dia masih tetap ala mawdu'ihi, atas peletakannya. Bila mana dia digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan untuknya, maka itu adalah hagigah. Saya ulangi, bila mana kalimat itu digunakan dengan makna yang diletakkan untuknya, maka itu namanya penggunaan hagigah. Kita menggunakan kalimat asad dan kita bermaksud asad itu adalah singa, berarti ini hagigah. Kita menggunakan kalimat salat yang kita maksud adalah doa, berarti itu adalah hagigah. Tamam. Kita menggunakan kalimat fa'il dan kita bermaksud adalah fa'il itu tiap-tiap orang yang mengerjakan pekerjaan, maka itu adalah hagigah. Wa hakadha. Zaidun qa'imun. Zaidun fa'il bukan? Zaidun fa'il bukan? Zaidun qa'imun. Dengan hagigah, iya dia fa'il karena dia yang mengerjakan. Tapi dengan istilah nahwu, bukan fa'il ini apa namanya? Mubtada, bukan fa'il. Kalau fa'il harus ada fi'ilnya. Tapi dengan kacamata lughah, dengan kacamata bahasa, fa'il itu artinya apa? Tiap-tiap yang mengerjakan. Al-fa'il lughatan man fa'ala al-fi'la. Tiap-tiap orang yang mengerjakan pekerjaan. Jadi si Zaid ini Zaidun qa'im, jadi fa'il karena dia mengerjakan pekerjaan qiyam. Kayak gitu. Jadi bila mana Anda menggunakan kalimat, penggunaannya bagaimana?
masih tetap digunakan dalam makna yang diletakkan kalimat itu untuknya, dan Anda menggunakan sesuai dengan itu, maka itu namanya hagigah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Wagila, sekarang ada gila sekarang. Ada gol. Wagila dan dikatakan, pendapat yang kedua. Mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Kata syarihnya, wa illam yabqa ala mawdu'ihi. Wagila ada yang berpendapat bahwasanya hagigah itu adalah mastu'mila, apa-apa yang digunakan. Kalimat yang digunakan fi mastuliha alaih, dalam apa-apa yang sudah diistilahkan. Apa istilahkan? Yang disepakati. Alaihi, atasnya. Minal mukhatabah, daripada percakapan. Kita ngomong sama orang syara' dan kita sepakat salat itu artinya ibadah tertentu, bukan cuma doa sahaja. Ketika kita menggunakan salat dengan makna ibadah tertentu itu yang dimulai dengan takbir sampai salam, ya, dan kita ngomong dengan orang-orang syariat, orang syara' gitu, mufti, ulama, talib ilm, syara', maka itu hagigah. Karena itu digunakan pada apa-apa yang telah disepakati. Ada persepakatan, ada istilah. Istilah itu artinya apa, ikhwan? Persepakatan. Ittifaq. Persepakatan antara kita bahwasanya salat ini artinya ibadah ini. Ketika kita menggunakan wajaba alayya shalah. Oh, jelas langsung terlintas di benak itu berarti salat itu kayak gitu. Ada takbirnya, rukuknya. Enggak cukup kalau doa saja. Orang nazar salat berarti enggak cukup dia kalau doa, cukup harus dia salat 2 rakaat paling enggak. Kata. Mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah, apa-apa yang digunakan di dalam istilah, di dalam persepakatan. Masih yang dalam konteks daerah persepakatan, alaihi, atasnya, minal mukhatabah, daripada perbincangan. Wa illam yabqa ala mawdu'ihi, walaupun sudah tidak tetap lagi. Walaupun ini kalimat sudah keluar, lam yabqa, tidak tetap lagi, ala mawdu'ihi, atas apa-apa yang diletakkan untuknya. Ala mawdu'ihi ala al-wada'. Kalimat ini sudah keluar daripada wada' asasnya. Kalimat salat itu wada' asasnya untuk apa? Untuk doa. Keluarlah kalimat salat itu, kita enggak gunakan untuk doa lagi, tapi kita gunakan sesuai dengan apa yang kita mau, istilah kita untuk ibadah ini. Tetap namanya hagigah. Tenang. Jadi wa in itu ghayah, ya. Wa in, walaupun dia tidak dia tidak tetap atas apa yang diletakkan untuknya. Dia tidak tetap dalam wada'nya, dia sudah keluar dari wada' lughawinya. Dia tidak sesuai lagi dengan arti asalnya. Tapi dia masih sesuai dengan arti istilahnya. Ustu'mila fi mastuliha alaih. Ini kalimat digunakan untuk sesuai dengan istilah kita. Bila mana Anda menggunakan kalimat itu sesuai dengan istilah Anda, maka itu namanya hagigah. Walaupun istilah Anda itu sudah keluar daripada wada' lughah. Walaupun istilah Anda sudah keluar daripada wada' lughah. Ini kalimat diwada'kan oleh lughah untuk ini. Dan Anda menggunakannya di makna lain. Tapi makna lain itu adalah istilah Anda. Tetap namanya hagigah itu. Ini pendapat kedua ya nih. Tamam. Sekarang beliau mau menyebutkan contoh-contoh. Contohnya, kas-salati fil hay'atil makhsusati. Seperti as-salah, kalimat salah digunakan apa? Fil hay'ah al-makhsusah, dalam hay'ah bentuk al-makhsusah yang tertentu. Maksudnya bentuk tertentu itu apa? Yaitu salat yang haggana, salat yang kita yang mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu artinya hay'ah makhsusah. Penggunaan salat di dalam makna hay'ah makhsusah ini, fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi al-lughawi wa huwa ad-du'a'u bi khair. Penggunaan salat dengan arti seperti ini itu lam yabqa, tidaklah tetap lagi. Dia sudah keluar berarti. Ala mawdu'ihi, dia sudah tidak tetap lagi atas apa-apa yang diletakkan untuknya. Atas wada'nya. Al-lughawi secara bahasa. Apa itu wada'nya lughawi? Wa huwa du'a. Itu adalah doa. Ditambahkan bi khair. Ya, jadi ada salat itu pengertian bahasanya ada khilaf. Apakah salat itu cuma diartikan dengan doa saja ataupun doa bi khair, harus doa dengan baik-baik? Kalau doa dengan yang jahat-jahat nyumpahin contohnya namanya salat juga. Jadi ad-du'a bi khair atau ad-du'a
bisyar. Kedua-duanya dinamakan salat atau cuma doa bi khair saja? Nah, itu khilafkan antara ulama lughah. Nah, di sini musannif berpendapat as-shalah itu hanyalah doa bi khair. Jadi ikhwan, kembali ke tema kita. Sekarang musannif ini masih membahas masalah definisi hagigah menurut pendapat yang kedua. Ini semua contoh-contohnya. Ketika beliau menjelaskan bahwasanya hagigah itu di kalangan orang-orang yang berpendapat dengan pendapat kedua, hagigah itu adalah lafaz yang digunakan teman dengan arti yang diistilahkan, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara pembicara dan pendengar. Bila mana lafaz itu masih digunakan untuk apa-apa yang telah diistilahkan, telah disepakati antara kedua belah pihak, maka itu namanya tetap hagigah. Walaupun makna yang digunakan itu sudah keluar daripada makna yang sebenarnya yang diberikan oleh lughah, itu namanya hagigah ya ikhwan. Tetap. Kalau pendapat yang pertama dibilang apaan? Ini sudah majaz ini. Setiap yang melawan lughah berarti majaz. Setiap yang keluar dari daerahnya lughah berarti majaz. Itu yang pendapat yang pertama. Yang kedua enggak bisa kayak gitu. Enggak bisa ente pandang dengan lughah saja. Harus lihat dulu siapa ini lawan bicara dan bagaimana si pembicara dan si pendengar. Mereka punya istilah tertentu dan mereka gunakan kalimat itu dalam istilah mereka. Berarti masih hagigah namanya, hanya saja dikaitkan. Bilang hagigah syar'iyah kalau seandainya syarak sama syarak. Hagigah urfiyah kalau uruf sama uruf contohnya. Wah hakadha. Tamam? Oke. Taib. Contoh kedua. Wadabbati lidzatil arba'i kal himari fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi wa huwa kullu ma yadubbu ala al-ardi. Tamam. Kalimat dabbah. Qala ta'ala wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa arti dabbah? Nah, syuf. Dari segi bahasa arti dabbah itu sangatlah luas. Ya, dabbah itu sangatlah luas. Dabbah itu artinya setiap yang berjalan di muka bumi. Baik pun dia berjalan pakai kaki, berjalan pakai badan, kayak ular, kayak apa itu? Cacing. Atau berjalan pakai, setiap yang berjalan di muka bumi maka namanya dabbah. Jadi sangat luas sekali. Ya, itu arti bahasa ya, arti bahasa. Tapi sebagian orang Arab di beberapa wilayah mereka mengkhususkan dabbah itu hanyalah digunakan untuk hewan-hewan yang berkaki 4. Itu namanya dabbah. Kalau hewan kaki 2 atau hewan yang jalan dengan badan itu bukan namanya dabbah. Dabbah hanyalah hewan kaki 4. Kayak kambing, sapi, kayak himar. Ya, itu baru dabbah namanya. Nah, penggunaan dabbah dengan makna yang baru ini ya, itu telah terjadi kesepakatan antara beberapa orang di Arab, sebagian wilayah. Ya, mereka khususkan dabbah itu untuk yang kaki 4. Padahal lughah itu menjadikan dabbah untuk semua. Kaki 4, kaki 2, kaki 3, kaki 1, enggak pakai kaki, semua namanya dabbah. Tamam? Ketika orang menggunakan dabbah ini hanya untuk kaki 4, itu namanya apa? Hagigah juga. Tapi hagigah apa namanya? Hagigah urfiyah. Hagigah urfiyah, bukan lughawiyah, karena lughawiyah sudah bertentangan namanya. Iya kan? Bukan syar'iyah, karena syarak enggak menganggap ini. Kalau syarak tetap sama kayak lughah. Tapi hanya sebagian kelompok. Hanya sebagian, nah ini namanya istilah ini. Apa arti istilah? Sebagian kelompok bersepakat untuk menentukan makna tertentu. Sebagian kelompok sahaja. Itu uruf namanya. Uruf. Kemudian uruf ini ada 2. Uruf yang am dan uruf yang khos. Kalau uruf yang khos itu kelompoknya sangat-sangat terbatas. Ulama nahwu sahaja. Namanya uruf yang khos. Uruf yang khos itulah yang sering kali kita dengar istilahan. Itu uruf yang khos. Kalau uruf yang am di kalangan umum namanya uruf am. Itu sering kali kita dengar dengan kata urfan. Dengan kata urfan. Wah kata ya ikhwan. Nah, jadi kata musannif wadabbah dan kalimat dabbah
Lidzatil arba, digunakan untuk zatil arba. Apa zatil arba? Yang mempunyai 4. Artinya berkaki 4. Kalimat dabbah hanya digunakan untuk hewan yang berkaki 4. Kal himari contohnya, seperti keledai. Nah, penggunaan ini fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi. Penggunaan ini sudah keluar, sudah tidak tetap lagi digunakan kalimat dabbah ini untuk apa yang diletakkan untuknya, untuk wada'nya. Kenapa? Karena wada' lughawinya apa? Wa huwa kullu ma yadubbu 'alal ard. Nah, ini artinya dabbah dari segi lughah. Artinya apa? Kullu ma yadubbu, tiap-tiap yang berjalan di atas bumi, berkaki 4 atau tidak. Jadi lughah lebih umum. Lughahnya lebih umum dan si dan si urufnya lebih khusus. Baik pun umum ataupun khusus atau mengartikan dengan arti lain, yang penting selama itu bertentangan dengan lughah sudah. Bagi pendapat awal ini sudah majaz, tapi bagi pendapat kedua, nah ini tetap hagigah, hagigah, tapi hanya saja bukan hagigah lughawiyah, hagigah urfiyah, wa hakadha ya ikhwan. Nah, itu adalah hagigah. Nah, wal majazu. Lalu apa arti majaz? Wal majazu ma tujuwiza an mawdu'ihi. Nah, di sini kata musannif, kata sahibul matan, wal majaz, adapun majaz adalah ma tujuwiza. Apa-apa yang tujuwiza. Apa itu tujuwiza? Beliau menyebutkan ay tu'uddiya bihi. Apa itu tu'uddiya bihi? Artinya melewati. Tujuwiza sama, melewati juga. Apa-apa yang melewati atau keluar, ya. An mawdu'ihi, daripada wada'nya, daripada perkara yang diletakkan untuknya. Setiap perkara yang diletakkan untuknya secara bahasa, bila mana Anda keluar dari itu, maka itu namanya majaz. Ini ya ikhwan, definisi majaz hanyalah bagi pendapat yang pertama. Kan ada pendapat nih. Kisah ala Nabi. Allahumma salli alaihi. Iya. Lagi-lagi Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jamil. Jadi fresh jadinya. Iya. Allahumma salli alaihi. Tamam. Musannif menyebutkan di hagigah dengan 2 definisi. Juga di sini akan menyebutkan di majaz dengan 2 definisi. Definisi yang pertama itu sesuai dengan definisi yang pertama di hagigah, berlawanannya. Al-hagigah kalau kita memakai dengan definisi yang pertama, ma bagiya fil isti'mal ala mawdu'ihi. Lalu apa itu majaz? Al-majaz ma tujuwiza an mawdu'ihi. Gitu. Majaz ini adalah apa-apa yang digunakan yang sudah melewati, atau keluar daripada wada'nya. Selagi itu keluar daripada wada'nya lughawi, bila mana dikatakan kalimat wada' itu, maka kalau diitlakkan, kalau dimutlakkan, maka artinya wada' yang lughah. Wada' yang bila mana kalimat itu sudah keluar daripada makna bahasa lughahnya, maka dinamakan majaz. Qala syarih hadza 'ala al-ma'na al-awwali ala ma'na al-awwali lil haqiqah. Ini definisi seperti ini sesuai dengan apa? Dengan ma'na al-awwal, dengan arti yang pertama untuk definisi hagigah. Ini pendapat yang pertama. Wa 'ala tsani, adapun kalau seandainya kita menggunakan pendapat yang kedua yang disebutkan oleh musannif tadi, wagila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah, lalu bagaimana kita mendefinisikan majaz? Nah, dibilang huwa wa 'ala tsani, kalau kita pakai pendapat yang kedua, huwa madza huwa mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Apa-apa yang digunakan fi di dalam ghairi, selain ustuliha alaih, apa-apa yang sudah diistilahkan, apa-apa yang sudah disepakati atasnya minal mukhatabah, daripada percakapan. Nah, jadi kalau seandainya anta ngomong sama orang-orang syariat, anta ngomong sama mufti, anta ngomong sama talib ilm syar'i, kemudian anta menyebutkan salat ini, salat, dan salat di kalangan syariah apa artinya? Al-ibadah ini yang ma'ruf, aqwal wa af'al ila akhirih. Bila mana anda menggunakan salat itu untuk makna ibadah, maka itu adalah hagigah syar'iyah. Dan bila mana anda menggunakan salat itu dengan selain makna istilah kita, maka menjadi majaz. Walaupun anta menggunakannya dengan makna hakikah lughawiyah. Ketemu orang syariat sama orang syariat. Yang mana di kalangan orang syariat arti salat itu adalah ibadah yang ma'ruf ini.
Kemudian mereka menggunakan kalimat salat untuk doa. Berarti namanya apa ya sekarang? Majaz. Karena mereka sudah melanggar istilah mereka. Loh, walaupun ini sesuai dengan bahasa Arab. Bagi gol yang pertama, bagi kalangan ulama dengan gol yang pertama itu namanya apa? Namanya hagigah. Selagi dia justru mereka ketika memakai salat untuk ibadah itu majaz. Ketika mereka memakai salat untuk doa ini hagigah. Nah, jadi pendapat yang kedua ini memandang istilah. Bila mana anta mempunyai istilah dan anta tetap dalam istilah itu, maka anta hagigah. Menggunakan dengan hagigah. Dan bila mana anta melarang istilah itu, maka itu namanya majaz. Walaupun langgaran itu atau larangan itu anta lompat ke lughah lagi, walaupun tetap namanya majaz. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma shalli alaihi wa hakadha ya ikhwan. Nah, di sini kita baca dulu ya, habis itu kita jelasin di papan tulis insyaallah. Nah, gal wal haqiqatu imma lughawiyatun. Nah, di sini ajib nih musannif nih, hadza musannif gharib. Sekarang beliau akan membagikan hakikat. Hakikat itu terbagi 3 katanya. Wal haqiqatu imma lughawiyah. Ada namanya haqiqah lughawiyah. Apa artinya? Bi an wada'aha ahlul lughah. Sekiranya yang meletakkan maknanya adalah ahli lughah, ahli bahasa. Itu namanya haqiqah lughawiyah. Seperti kal asadi lil hayawanil muftaris, seperti kalimat asad yang digunakan untuk hayawan yang muftaris. Apa arti muftaris? Yang buas. Itu hayawan harimau ya, singa. Kalau anda menggunakan kalimat asad dengan arti singa, ja'al asad, ini artinya datanglah singa. Oh, berarti itu namanya haqiqah lughawiyah. Haqiqah lughawiyah. Yang satu. Wa imma syar'iyyatun. Ini salah ya, bukan amma. Hamzahnya bukan di atas, ini di bawah. Wa imma syar'iyyatun. Ada haqiqah namanya haqiqah syar'iyyah. Bagaimana itu? Bi an wada'aha syari'u. Sekiranya yang meletakkan artinya adalah syari', adalah syariat yang menentukan artinya, bukan bahasa. Namanya haqiqah berarti. Haqiqah apa? Haqiqah syar'iyyah. Seperti apa? Kas-salati lil ibadah al-makhsusah. Seperti salat ketika digunakan untuk ibadah yang khusus ini, yang tertentu. Salat digunakan untuk ibadah ini namanya haqiqah, tapi haqiqah apa? Haqiqah syar'iyyah. Wa imma, juga imma ini bukan amma. Hamzah di bawah semestinya. Wa imma urfiyah. Atau bisa jadi menjadi haqiqah urfiyah. Apa haqiqah urfiyah? Beliau menyebutkan bi an wada'aha ahlul urf. Sekiranya yang meletakkan maknanya adalah ahlul urf, orang-orang umum. Orang-orang uruf. Nah, ini ada 2 ntar. Al-urful am dan al-urful al-khas. Beliau sebutkan di sini. Bi an wada'aha ahlul urfil am. Uruf yang umum. Seperti kadabati lidzatil arba'. Seperti penggunaan kalimat dabbah khusus untuk hewan yang berkaki 4 seperti himar. Wahya lughatan, padahal dia ini kalimat dabbah ini secara bahasa likulli ma yadubbu 'alal ard, digunakan untuk tiap-tiap hewan yang berjalan di atas bumi. Tamam. Wal khas. Nah, syuf. Kalimat wal khasi ini, wal khasi majrur ya. Ini waw ini huruf ataf kemana? Al-am. Iya, jadi uruf ada 2 kan. Bi an wada'aha ahlul urfil ammi. Kemudian beliau sebutkan contohnya, dan wal khasi wa ahlul urf al khas. Orang-orang uruf yang khas kal fa'ili, seperti kalimat fa'il digunakan untuk lil ismil ma'ruf, untuk isim yang ma'ruf. Maksudnya ma'ruf ini isim yang sudah ma'ruf di kalangan ulama nahwu, yang didefinisikan sebagai al ismul marfu' al madhkuru qablahu fi'luhu, itu kan yang di jurumiyah ya. Indan nuhati, di kalangan ahli nahwu. Nah, ini namanya uruf khas. Kalangan ahli nahwu, kalangan ahli balaghah, kalangan ulama ini, kalangan ulama itu uruf khas semua. Adapun uruf am di kalangan orang umum. Di kalangan orang-orang umum, itu namanya uruf khas. Wa hakadha ya ikhwan. Baik. Qala al-musannif, sebelum kita baca ini, jadi di sini sekarang musannif ini menyebutkan pembagian haqiqah menjadi 3. Haqiqah lughawiyah bila mana itu diletakkan oleh ulama lughah.
Kemudian hagigah syar'iyah bila mana itu makna diletakkan oleh ulama syara' yani. Dan hagigah urfiyah bila mana makna itu diletakkan oleh uruf, baik pun uruf am atau uruf khas. Semua ini adalah hagigah, hanya saja beda hagigah lughawiyah dan hagigah syar'iyah dan hagigah urfiyah. Pertanyaan, pembagian hagigah ketiga perkara ini adalah pendapat yang pertama apa yang kedua? Dari definisi hagigah dan majaz. Pembagian hagigah ketiga perkara ini hanyalah bisa kita gunakan kapan? Kalau Anda menggunakan pendapat yang kedua daripada hagigah dan majaz sesuai dengan ustuliha alaih, ya enggak? Baru ada namanya hagigah syar'iyah, hagigah urfiyah. Kalau seandainya Anda menggunakan yang pertama, itu enggak ada namanya hagigah syar'iyah. Ya enggak? Enggak ada namanya hagigah urfiyah. Yang ada cuma satu, hagigah lughawiyah. Yang sesuai dengan lughah, maka itu adalah hagigah, yang keluar dari lughah adalah majaz. Kagak ada namanya hagigah syar'iyah ataupun urfiyah. Tapi yang pendapat kedua, mereka memandang apa? Memandang istilah bainal mukhatabah. Di sini timbullah, oh berarti ada lain-lain. Seandainya itu yang mukhatabah itu ahli lughah, berarti hagigah lughawiyah. Kalau seandainya mukhatabah itu dua-duanya ahli syara', berarti hagigah syar'iyah. Seandainya mukhatabah itu ahli urf, berarti hagigah urfiyah. Begitu ya ikhwan. Jadi pembagian hagigah ketiga perkara ini hanya bisa diartikan bila mana Anda menggunakan pendapat yang kedua. Makanya galal musannif rahimahullah taala beliau berkata wa hadza taqsimu mashin 'ala at-ta'rif ats-tsani lil haqiqati duna al-awwali al-qasiri 'ala al-lughawiyah. Oh, arti jelas sekarang. Artinya apa? Wa hadza taqsim, dan pembagian ini, bagian apa nih? Pembagian hagigah menjadi 3, lughawiyah, syar'iyah dan urfiyah. Ini mashin, apa arti mashin? Hanya bisa berjalan. Maksudnya apa? Hanya sesuai. Hanya cocok. Hanya sesuai alat ta'rif tsani. Atas definisi yang kedua. Nah, baru bisa kita bagi hagigah menjadi 3. Alat ta'rif tsani lil hagigah. Ta'rifnya hagigah yang tarif yang kedua itu. Tarif yang kedua yang disebutkan mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Baru bisa dibagi hagigah menjadi 3 perkara ini. Dunal awwali. Duna bukanlah al-awwal, bukanlah definisi pendapat yang pertama. Al-Ghasiri, apa arti al-Ghasiri? Yang khusus. Yang khusus alal hagigah, atas hagigah lughawiyah sahaja. Alal lughawiyah. Pendapat yang pertama dia enggak ada namanya hagigah syar'iyah ataupun hagigah urfiyah, yang ada cuma satu, hagigah lughawiyah. Kalau ente makin pendapat yang pertama, maka itu ghasir, maka itu khusus atas hagigah yang lughawiyah sahaja. Nah, ini ya ikhwan. Ini arti ibarahnya. Jelas enggak? Wa hadza taqsimu mashin 'ala at-ta'rif ats-tsani lil hagigah. Pas sama tarif yang kedua. Dunal awal. Bukanlah cocok dengan tarif yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama itu tarifnya al-ghasir 'alal lughawiyah, yang khusus hanya untuk hagigah lughawiyah sahaja. Kagak ada namanya hagigah syar'iyah ataupun hagigah urfiyah. Nah, inilah arti daripada ibarah-ibarah ini. Contohnya sekarang Al-Fakir mau terus sebenarnya sudah jelas insyaallah bagi antum semua. Tapi enggak apa-apa kita jelaskan dengan dengan depan tulis. Bismillah. Ya. Ya Rasulullah. Bismillah. Hagigah dan majaz. Antum pernah belajar masalah hagigah dan majaz sebelum ini? Pernah. Di kelas berapa? Seluruh kelas pernah ya? Kelas 5, belajar balaghah kayak gitu. Iya. Tamam. Jadi ada 2 pendapat sini. Yang satu dan yang 2. Yang satu, al-hagigah adalah apa? Mastu'mila fima wudi'a. Ini gede wudi'anya. Mastu'mila fima wudi'a lahu minal mastu'mila ma bagiya fil istimal ala mawdu'ihi ya. Sama aja sih artinya. Ma bagiya fil istimal
Syuf, ini masuk dalam kategori isti'mal. Syuf, dari 3 perkara itu wada' dan isti'mal dan haml. Beliau ngomong masalah isti'mal. Ma bagi fil isti'mal ala maudhu'ihi. Maudhu' ini maksudnya apa? Maudhu'ihi al-lughawi maksudnya. Dan majaz adalah apa? Ish? Oh. Ma tujuwiza. Ma tujuwiza artinya apa? Kharaj yani. Ta'adda. An maudhu'ihi, yang keluar, sudah keluar dia. Daripada maudhu'ihi lughawi. Jadi di sini ada lughah dan di sini ada syara' dan di sini ada al-'urf. Nah, bila mana ada lafaz yang menunjukkan atas makna tertentu ya, yang dibuat oleh lughah. Tamam. Kalau seandainya Anda menggunakan lafaz ini sesuai dengan makna yang dibuat oleh lughah, maka itu namanya hagigah. Dan bila mana Anda menggunakan lafaz ini bukan untuk makna ini, maka itu namanya majaz. Walaupun makna itulah yang diakui oleh syariat atau yang diakui oleh uruf. Selagi Anda keluar dari lughah berarti majaz. Ya enggak? Enggak ada namanya hagigah syar'iyyah ataupun hagigah urfiyah. Hagigah cuma satu, hagigah lughawiyah sahaja. Kenapa? Karena lihat definisinya. Ma bagiya fil isti'mal ala mawdu'ihi, ma tujuwiza ay kharaja an mawdu'ihi, semua tentang wada' lughah maksudnya. Tamam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-hagigah adalah mastu'mila fima apaan? Ustuliha. Syuf, ini gede ustulihanya. Alaihi minal mukhatabah. Apa yang digunakan di dalam istilah pembicaraan itu hagigah. Dan majaz adalah mastu'mila fi ghairi, ada ghairinya, fi ghairi mastuliha alaih. Istilah juga minal mukhatabah. Syuf. Maka di sini kita tidak memandang wada' lughawi, tidak. Kita memandang apa? Istilah. Selagi Anda menggunakan kalimat itu sesuai dengan istilahnya percakapan, maka itu namanya hagigah. Dan ketika Anda menggunakan kalimat itu keluar daripada istilahnya percakapan, maka dinamakan majaz. Kalau begini, kita harus membagi nih, istilah itu ada berapa? Oh, istilah itu ada 3. Lughah dan syara' dan uruf. Kadang-kadang istilah itu dibuat oleh lughah. Oh, kalau begitu namanya hagigah lughawiyah. Dan kadang-kadang istilah itu dibuat oleh syara', namanya hagigah syar'iyyah. Dan kadang-kadang istilah itu dibuat oleh uruf, namanya hagigah urfiyah. Selagi tidak keluar daripada istilah, maka itu namanya hagigah. Tamam. Tapi bila mana Anda keluar daripada istilah, namanya majaz. Ada orang syara' ketemu sama orang syara', kayak tadi contohnya, syara' sama syara' ketemu. Tamam. Dan mereka menggunakan kalimat salat untuk doa. Padahal mereka beristilah bahwasanya salat adalah ibadah yang khusus itu. Tapi mereka menggunakan salat kali ini, mereka menggunakan salat untuk makna untuk makna doa. Maka apa namanya ini? Majaz. Karena mereka sudah keluar daripada istilah mereka. Bagi ahli gol yang kedua. Ya enggak? Bagi ahli gol yang pertama, oh itulah yang namanya hagigah. Karena mereka menggunakan makna bahasa. Ketika mereka menggunakan makna shalah untuk ibadah mereka, ini namanya majaz. Karena mereka sudah keluar dari bahasa. Ini pendapat yang pertama. Kalau yang kedua, enggak. Ketika mereka menggunakan salat untuk ibadah yang khusus itu, itulah namanya hagigah. Karena itulah yang mereka istilahkan. Jadi ringkasannya ya ikhwan, pendapat yang pertama, mereka patokannya apa? Wada' lughah. Dan pendapat yang kedua, mereka patokannya apa? Istilah. Nah itu gampang. Itu ringkasnya. Tiap-tiap yang keluar dari jalan, maka namanya majaz. Pendapat yang pertama, majaz adalah patokannya lughah. Yang keluar dari lughah berarti hagigah adalah yang jalan atas lughah. Dan majaz adalah yang keluar dari lughah.
Pendapat yang kedua, oh enggak, hakikah adalah yang tetap dalam istilah dan majaz adalah yang keluar daripada istilah. Ah, itu. Ringkas berarti kan. Mudah enggak? Sangat mudah. Sahal wal mustahil. Sahal jiddan. Sahal jiddan, sah. Naam. Wah, hakadha ya ikhwan. Jadi ada dua definisi di sini. Definisi yang pertama dan yang kedua. Sebenarnya sih semua oke aja. Dan apa namanya? Pendapat mana yang mu'tamad? Ya semuanya sih kadang-kadang gini, kadang gitu. Tapi memang lebih digunakan pendapat yang kedua. Memang. Jadi makanya seringkali kita lihat di ta'rif itu lughatan, istilahan. Nah ini nih, lughatan istilahan itu kembali masalah ini. Setiap yang namanya lughatan istilahan kembali masalah ini. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Ketika Anda menggunakan fikih untuk makna faham, itu namanya haqigah lughawiyah. Dan ketika Anda menggunakan al-fiqhu huwal ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillat tafsiliyah, berarti apa namanya itu? Haqigah istilahiyah. Karena khusus itu uruf khas usul fiqih. Haqigah istilahiyah. Makanya jangan dibilang syar'an. Ta'rifuhul istilahi. Tarif yang istilah. Wah, hakadha. Tergantung gimana kita membedakan antara istilah sama syara'. Ya lihat, kalau seandainya syara' yang mendefinisikannya berarti itu haqigah syar'iyyah. Kalau seandainya bukan syara' berarti dan bukan lughah juga ya berarti uruf, cuma 3 saja. Masyaallah uruf ini lihat kalau seandainya tidak tertentu golongan mereka namanya uruf am. Tapi kalau tertentu golongan mereka namanya uruf khas. Wah, hakadha ya ikhwan. Nah, di sini sekarang musannif akan menyebutkan beberapa contoh majaz. Beberapa contoh majaz. Ini udah ya? Sudah belum ini? Udah. Ana hapus lagi. Nah, sekarang cara kalau haqigah sih gampang. Dan kita untuk mudah kita ambil yang goal yang pertama lah. Goal yang pertama itu mudah banget. Cukup dengan berpatokan dengan lughah. Selain lughah berarti majaz. Tapi goal yang kedua itu rumit. Karena kita harus tahu dulu istilah. Ya enggak? Bagaimana cara menggunakan majaz keluar dari lughah? Oke, bagaimana contoh keluarnya? Nah, ini akan dibahas sekarang. Baik pun kalimat ataupun jumlah. Lughahnya begini. Mempunyai makna begini. Tapi kita keluar dan kita maknakan seperti ini. Namanya majaz sekarang. Itu sebenarnya ya ikhwan, sebenarnya di ilmu balaghah itu begini pembagiannya. Majaz itu ada 2 ya. Ada namanya majaz mursal. Ada namanya majaz isti'arah. Kalau seandainya majaz isti'arah itu majaz yang mempunyai ikatan al-musyabahah, kemiripan. Kayak tadi, ra'aitu asadan yakhtubu fil masjid. Saya serupakan orang yang lagi khutbah dengan teriak-teriak itu kayak singa, namanya singa mimbar kan. Itu singa mimbar itu majaz tuh. Singa mimbar majaz. Itu kenapa? Iya, ada mirip antara keduanya. Kenapa? Dua-duanya berani, enggak takut. Ini namanya alaqah. Betul, alaqah. Kalau seandainya majaz yang ada alaqahnya itu namanya majaz isti'arah. Dan ini ada babnya lagi panjang lebar. Tapi kalau seandainya majaznya itu bukan dengan alaqah musyabahah, bukan dengan karena ada kemiripan antara keduanya, dengan cara lain lagi, itu namanya majaz mursal. Majaz mursal ini banyak sekali ya ikhwan bagiannya dan tidak terhitung sebenarnya itu. Makanya dibilang majaz kalau seandainya ikatannya adalah kemiripan antara keduanya, antara ma'na lughawi dan ma'na majazi, ada kemiripan antara kedua itu namanya majaz isti'arah, majaz isti'arah. Tapi kalau seandainya ikatannya bukan musyabahah, ikatan antara keduanya adalah bukan ada kemiripan, ikatan apa aja, langsung namanya majaz mursal. Di sini musannif akan menyebutkan di antaranya ada namanya hadzaf, ada namanya ziyadah, ada ini, sebagian itu namanya majaz mursal. Contoh-contohnya.
Contoh, jangan jauh-jauh. Ntar bayi mana contohnya? Was'alil qaryah. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira alladhi wa hakadha di Al-Qur'an. Dan tanyakanlah kepada qaryah, desa. Kita bertanya kepada desa, maksudnya apa? Tanya sama tembok-temboknya gitu. Apa tanya sama pohon-pohonnya gitu? Gimana itu kita menanyakan desa? Gak mungkin. Ini majaz, kalimat ini majaz. Sebenarnya kalimat yang sebenarnya apa? Ini kan majaz di sini. Was'alil qaryah. Ini adalah majaz. Sebenarnya apa? Was'al ahlal qaryah. Ada kalimat yang dibuang di situ. Ini yang hagigah lughawiyahnya. Tapi ada kalimat yang dibuang dan menjadi seperti ini, namanya majaz. Ini apakah ada musyabahah antara keduanya? Enggak, yang ada adalah hazf, namanya majaz mursal. Majaz mursal alaqatuhu al-hazf, yang mempunyai hubungan dengan hazf. Contoh juga, hada kullu syai' bayi fil kitab. Qala ta'ala, laisa kamitslihi, di sini semestinya. Laisa kamitslihi syai'un. Ini majaz, syuf. Allah Ta'ala menafikan. Laisa, nafi. Tapi coba fokus ya. Di sini ada kaf. Apa arti kaf? Seperti. Dan ada kalimat misil. Apa arti misil? Seperti. Hak ini kembali kepada Allah Ta'ala. Syai'un itu isim laisa. Artinya tidak ada yang seperti yang sepertinya. Itu. Kalau mau diartikan. Tidak ada apa? Yang seperti yang sepertinya. Artinya tidak ada yang menyerupai yang menyerupainya. Oh, ini bahaya ini. Berarti begini. Ada Allah di sini, kemudian ada zat yang menyerupainya. Kemudian inilah yang kita nafikan. Ya enggak? Tidak ada yang menyerupai yang menyerupainya. Tapi yang menyerupainya ada. Apa yang tidak ada? Yang menyerupai yang menyerupainya. Tapi kalau yang menyerupainya saja, itu ada. Begitu artinya? Enggak. Tapi kalau antum artikan dengan bahasa begini nih, karena ada dua, ada kaf sama ada misil. Berarti yang ditiadakan itu apa? Nafyu mithlil mithl. Di sini mentiadakan yang menyerupai yang menyerupainya. Adapun yang menyerupainya saja tidak ditiadakan. Ya enggak? Ini majaz sebenarnya. Apa? Ini adalah majaz dengan alaqahnya ziyadah. Sebenarnya kaf ini kaf zaidah, jangan diartikan. Jangan diartikan. Berarti apa? Yang dinafikan itu bukannya mithlul mithil, tapi tidak ada yang menyerupainya. Langsung gitu. Bukan diartikan tiada yang menyerupai yang menyerupainya. Enggak, langsung tiada yang ini yang dinafikan. Kalau ini enggak ada, pasti setelahnya juga enggak ada semua. Berarti kita jadikan kaf ini kaf zaidah. Kalau antum menjadikannya kaf asliyah, bisa bahaya itu. Berarti mengisbatkan al-mithil. Misilnya ada, yang enggak ada cuma mithlul mithil. Loh, enggak kayak gitu. Misilnya juga enggak ada sebenarnya. Bukannya misil tok, misilnya enggak ada. Namanya majaz. Alaqatuhu apa? Alaqatuhu al-hadzf. Jadi begini asalnya, laisa mithluhu syai'un. Itu sebenarnya. Tapi kita tambahkan kaf. Untuk apa tambahkan kaf itu? Nah, di sini beda pendapat antara ulama. Ada yang berpendapat kaf ini untuk mentakkid, memastikan nafinya tadi, dan tidak diartikan dengan penyerupaan gitu. Nah, ini contohnya ya, majaz alaqahnya, ini majaz alaqahnya hazf. Dan ini majaz alaqahnya ziyadah. Kita akan baca sekarang. Qala al-musannif rahimahullah taala, wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin wa nuqsanin au naqlin au isti'arah. Musannif menyebutkan empat perkara. Tamam. Ziyadah wal majazu, dan majaz itu imma bisa jadi menjadi apa? An yakuna bi ziyadah.
dengan adanya tambahan, ya, dalam ibarah itu ada tambahan yang harus dihapus. Wa nuqsan, dan bisa juga karena ada kekurangan di ibarah itu yang harus ditambahi. Au nagl, ataupun ada pola pemindahan. Kita akan bahas nanti. Itu seperti kalimat ghaid sayati ma'ana. Dipindahkan dari makna ke makna. Tamam? Au isti'arah, atau majaz dengan isti'arah. Apa itu majaz dengan isti'arah? Majaz dengan tashbih. Majaz dengan penyerupaan. Nah, jadi ada 4 majaz yang disebutkan oleh musannif di sini. Sebenarnya bukan 4 saja. Memang kalau isti'arah sih isti'arah jelas, tapi yang majaz mursal itu yang musannif sebutkan cuma 3 di sini. Ziyadah wa nagl wa nuqsan. Oh, sebenarnya banyak kan. I'tibar makan, wa i'tibar ma sayakun. Wow, panjang. Banyak sekali dibahas di ilmu balaghah. Baik. Beliau akan mencontohkan di sini. Masya Allah. Gal mana? Fal majazu biziyadati, adapun majaz yang dengan ziyadah, dengan tambahan, mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Kalau diartikan dengan yang zahirnya, tiada yang menyerupai yang menyerupainya sesuatu apapun. Berkata musannif, fal kafu zaidatun, maka kaf ini kita anggap sebagai huruf yang zaidah, huruf tambahan yang enggak bisa diartikan. Wa illa, kenapa kok kita jadikan kaf ini sebagai zaidah? Wa illa, karena kalau seandainya anta tidak menjadikan dia zaidah, anta mengartikannya fahiya bima'na misl, karena maka dia itu artinya misl. Kaf itu artinya seperti kan, berarti sama dengan misl. Berarti apa arti ayat ini? Fayakunu lahu ta'ala mithlun, maka Allah Ta'ala mempunyai yang menyerupainya. Yang tidak ada hanyalah yang menyerupainya. Itu kalau seandainya kita jadikan kaf sebagai kaf asliyah. Tamam ya? Kalau seandainya kita jadikan kaf sebagai kaf asliyah, berarti ada 2 kali misal di sini. Karena kaf itu artinya seperti, ya artinya misal. Al-kaf makna al-misl. Fa bayakun al-ma'na, maka artinya ntar laisa mithla mithlihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai yang menyerupainya. Berarti yang dinafikan hanya nomor 2 ini. Yang menyerupai. Adapun yang menyerupainya itu ada. Jadi kayak gini. A mukanya persis sama kayak si B. B mukanya persis sama kayak si C. Jadi si A ini mempunyai orang yang menyerupainya. Ada si C itu. Kita bilang, oh tidak ada. A itu betul. Memang ada orang yang menyerupai A. Tapi tidak ada lagi orang yang menyerupainya. Si B ada, tapi si C enggak ada. Berarti si B ada. Berarti si B ada. Berarti ada nih yang menyerupainya. Itu kalau seandainya anda jadikan kaf itu asliyah. Berarti ada yang menyerupai Allah Ta'ala. Hanyalah yang dinafikan yang menyerupainya. Ya enggak? Makanya kita jadikan kaf ini zaidah. Nah, fayakunu lahu ta'ala misal, kalau seandainya anda jadikan ini kaf tidak zaidah asliyah, maka Allah Ta'ala mempunyai yang menyerupainya. Wa huwa muhal, dan itu adalah mustahil. Naam. Wal qasdu bihadzal kalami nafyuhu, dan yang dimaksudkan daripada ayat ini, daripada kalam ini adalah nafyuhu, mentiadakan yang menyerupainya. Bukan mentiadakan yang menyerupainya, enggak, mentiadakan yang menyerupainya langsung. Berarti harus dihapus kafnya ini. Nah, namanya majaz. Namanya majaz. Keluar daripada wada' lughawi. Karena wada' lughawi itu enggak bisa main hapus-hapus saja, langsung diartikan, harus diartikan semua. Enggak, kita keluar nih daripada wada' lughawi. Jadi majaz. Namanya majaz mursal, alaqatuhu az-ziyadah wa hakadha. Baik. Contohnya kedua. Wal majazu bin nuqsan. Majaz dengan nuqsan. Dengan apa namanya? Kurang satu kalimat. Mithlu qaulihi ta'ala was'alil qaryata. Oh, ini ada salah ini. Bukan was'al lil qaryah, itu bukan lam, itu alif semestinya. Was'al al qaryah. Was'alil qaryata. Bukan was'al lil qaryah, enggak. Ini kama fil Quran, ada mansus fil Quran, itu wadih. Was'alil qaryata. Nah, dan tanyakanlah kepada
desa itu. Ai maksudnya apa? Ai ahlal qaryah. Bukan qaryahnya ditanya, tapi penghuninya, ahlal qaryati. Nah, tamam ya. Ahlul qaryah. Maka ini adalah majaz juga. Majaz juga. Kalau seandainya kita artikan dengan arti yang zahirnya saja ini, maka tidak pas. Tanyakanlah qaryah itu, enggak mungkin. Untuk menjadikannya dia benar, maka kita harus takdirkan satu kalimat yang semestinya ada tapi kita hapus. Was'al ahlal qaryah, namanya majaz. Nah, mungkin ada orang bertanya, jadi hakikahnya itu apa? Was'al ahlal qaryati. Majaznya was'alil qaryata. Hakikahnya apa? Laisa mithlahu syai'un. Majaznya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Begitu. Oke, kita kembali ke arti hakikah. Apa arti hakikah? Mastu'mila ma bagiya fil istimal ala mawdu'ihi. Dan majaz adalah ma tujuwiz an mawdu'ihi. Coba praktekkan definisi ini ke contoh ini. Bagaimana? Nah, inilah yang akan dibahas musannif. Bagaimana antum melihat dua contoh ini dan antum praktekkan dengan definisinya hakikat dan majaz. Beliau berkata, wa garuba sidqu ta'rifil majazi. Ini agak aneh ibarah ini. Sebentar ya. Anda lihat di nuskha yang lain. La ilaha illallah. Naam. Betul. Wa garuba sidqu, kayak gitu ya. Wa garuba sidqu ta'rifil majazi ala ma dzukira bi annahu ustu'mila nafyu mithlil mithli fi nafyil mithl wa su'alil qaryati fi su'ali ahliha. Nah, sekarang kalau mempraktekkan dua contoh ini ke definisinya majaz dan luqa, bagaimana caranya? Begini cara gampangnya kata musannif. Wa garuba, dan menjadi dekat, sidqu, benarnya, ta'rifil majaz, definisinya majaz, ala ma dzukira, atas apa-apa yang disebutkan dari contoh-contoh ini. Coba kita praktekkan dan kita lihat definisinya hakikah dan kita praktekkan dengan dua ini, maka sangat dekat sekali kebenarannya. Bagaimana itu? Nah, caranya begini. Bi annahu, bahwasanya Allah Ta'ala istamala nafya mithlil mithli fi nafyil mithl. Allah Ta'ala istamala mastu'mila fima fi ghairi ma wudi'a lahu majaz. Ma tujuwiz an mawdu'ihi. Jadi digunakan di luar yang diwada'kan. Di sini juga Allah Ta'ala menggunakan nafyu mithlil mithl, menafikan yang menyerupai. Fi qouli ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tapi maksudnya apa? Fi nafyil mithl, untuk mengartikan menafikan yang menyerupainya. Wa su'alil qaryah, dan Allah Ta'ala wa su'alal qaryati, dan Allah Ta'ala menggunakan su'alal qaryah was'alil qaryah. Tanyalah kepada qaryah itu, menggunakan itu untuk apa? Untuk dengan makna su'ali ahliha, untuk menanyakan ahlil qaryah. Nah, ini apa ya ikhwan? Maksudnya musannif dengan kalimat ini sebenarnya gampang sekali, enggak usah pakai urut, ini mudah. Hanya saja kita pengen tahu nih, kok bisa ya ini jadi contoh majaz? Iya, contoh majaz ini. Padahal majaz itu kan bila mana kita menggunakan kalimat ataupun ibarah yang keluar daripada wadhu'nya lughah, namanya majaz. Ketika saya gunakan kalimat asad itu untuk manusia yang berani, maka saya telah keluar daripada bahasa. Saya menggunakan kalimat asad yang bermakna harimau, tapi saya gunakan untuk manusia yang berani. Ini keluar berarti saya dari mana? Dari bahasa. Coba praktekkan kayak gini. Betul. Saya mau menafikan mithil. Ini maksud saya. Ya. Tapi saya gunakan nafyu mithlil mithil. Maksud saya menafikan mithil, tapi saya gunakan mithlil mithil. Maksud saya menyebutkan orang yang berani, tapi saya gunakan kata harimau. Gitu. Lagi-lagi. Maksud saya mau berkata orang yang berani, tapi saya ungkapkan itu dengan kata-kata harimau. Maksud saya mau menafikan mithil, tapi saya ungkapkan itu dengan menafikan mithlul mithil. Wahakala.
maksud saya soal ahlal qaryah. Tapi saya gunakan itu dengan kalimat soal qaryah. Sama kayak tadi, maksud saya itu manusia yang berani, tapi saya gunakan kata harimau untuk mengungkapkannya. Maksud saya itu untuk menanya ahlul qaryah, tapi saya gunakan menanya qaryah. Tapi maksud saya apa? Menanya ahlul qaryah. Nah ini sama kayak tadi. Berarti sama, pas, plek. Pas dengan definisi majaz. Ketika perkara digunakan di luar yang diletakkan untuknya, di luar arti sebenarnya. Arti sebenarnya begini, tapi kita maksudnya begini, majaz berarti. Jelas ya? Ini ibarahnya artinya. Baik, jadi dua. Yang pertama ziyadah, yang kedua nuqsan. Yang ketiga wal majazu bin naql. Wal majazu bin naql. Majaz dengan dipindahkan. Maksudnya apa ini? Seperti kal ghaiti. Seperti kalimat ghait. Ini kalimat ghait ini fima yakhruju minal insan. Digunakan untuk perkara yang keluar dari perut manusia. Ini kotoran artinya. Ghait itu artinya kotoran. Padahal ya ikhwan, ini kalimat ghait ini sebenarnya dalam bahasa Arab ya. Bukannya artinya kotoran, bukan artinya perkara yang keluar dari insan. Bukan. Kalimat ghait itu artinya nama tempat. Nama tempat yang turunan gitu, kayak jurang. Tempat yang rendah, tempat yang rendah. Namanya ghait. Tempat yang tinggi namanya garah ataupun rubah. Tempat yang rendah namanya ghait. Itu sifat tempat sebenarnya. Tapi apa? Kok bisa jauh sekali maknanya? Jadi apa yang keluar dari manusia gitu? Gimana ceritanya itu? Oh, ceritanya panjang. Jadi dahulu kala orang-orang Arab itu mereka nggak punya WC, ya kan? Nggak ada WC. Kalau mereka mau qadha hajat, mereka kemana? Nah, ke munhadar, nyari tempat yang agak turun gitu. Jadi tidak kelihatan orang. Di situ mereka qadha hajat. Ketika mereka datang, kalau seandainya ada, ente dari mana? Minen jit. Aku barusan dari ghait. Maksudnya apa? Aku barusan dari tempat yang rendah tadi. Yang ngapain? Ya qadha hajat. Qala ta'ala fil Qur'an. Awal lamas nisa. Apa qala ta'ala? Atau apa namanya? Minal ghaiti. Aduh, ada yang Al-Qur'an di sini? Hah? Fa in kuntum marda. Aywa. Au jaa ahadukum. Minal ghaiti. Atau datang sebagian kalian dari ghait. Maksudnya apa? Ini Al-Qur'an menggunakan kalimat ghait ini dengan hakikatnya. Ya kan? Au jaa ahadukum minal ghaiti. Dari tempat yang turun tadi. Au lamastumun nisa. Atau kalian menyentuh perempuan. Fatayammamu. Fatayammamu. Sa'idan thayyiban, itu ayat tayammum berarti. Ayat tayammum. Nah, jadi begitu ya ikhwan. Kalimat ghait itu arti bahasa Arabnya adalah nama tempat. Tapi digunakan untuk perkara yang keluar daripada perut manusia. Ini apa namanya? Namanya majaz. Namanya majaz. Majaz bagaimana kok? Majaz apa ini? Majaz ziyadahkah? Bukan. Majaz nagelkah? Majaz nuqsankah? Bukan. Majaz isti'arah? Bukan juga, enggak ada musyabahah. Majaz apa lalu? Majaz namanya majaz nagel, dipindahkan makna itu dari sini ke sini. Memang ada alagohnya karena itu tempatnya dulu. Nah, bila berkata wal majazu bin nagli kal ghaiti, seperti ghait di fi ma yakhruju minal insan, digunakan untuk apa-apa yang keluar dari manusia. Nugila ilaihi an haqiqatihi, itu makna nugila, dipindahkan. Ilaihi, kepadanya, ini kepada ma yakhruju minal insan. An haqiqatihi, daripada hakikatnya ghait itu. Apa hakikat ghait itu? Wahyal makanul mutmain tuqda fihil hajah. Arti ghait adalah al-makan, tempat yang al-mutmain. Artinya apa? Yang rendah. Tempat-tempat yang rendah yang tuqda fihil hajah, yang mana orang mengqadha hajat di situ. Bihaitsu ini koma maksudnya, koma. Bihaitsu la yatabadaru minhu urfan bihaitsu la yatabadaru minhu urfan. Ini ada
ini nih ada kurang nih di sini. Aywa, kurang. Bihaitsu la yatabadaru minhu urfan, apa yang di situ? La, bukan la. Itu nagis hamzah di situ. Illa. Illa al-kharij. Illa al-kharij yani. Bihaitsu, dengan sekiranya la yatabadaru, tidak terlintas dalam benak seseorang, tidak terlintas dalam benak minhu, daripada kalimat itu, daripada kalimat ghaid itu, illa, melainkan apa yang terlintas di pikiran seseorang ketika mendengar kalimat ghaid, illa al-kharij, kecuali perkara yang keluar dari perut manusia. Itu kharij, kotoran artinya. Iya kan? Ketika orang mendengar ghaid, langsung diartikan, apa arti ghaid? Kotoran manusia. Loh, enggak, padahal ghaid itu dari segi bahasanya apa? Nama tempat yang rendah, namanya ghaid. Dipindahkan menjadi kotoran manusia karena dahulu mereka memang berqadha hajat di tempat seperti itu. Namanya majaz ini. Oke, sebentar. Ana mau tanya. Berarti majaz nagel ini majaz ya? Majaz nagel itu majaz. Sebenarnya kalau antum mau pakai pendapat kedua, ini namanya apa? Namanya haqigah urfiyah. Betul enggak? Iya. Kalau antum mau pakai pendapat yang kedua, ini namanya haqigah urfiyah. Uruf sudah meletakkan makna baru, adalah untuk perkara yang keluar dari perut manusia, kotoran manusia. Haqigah urfiyah. Jadi di sini kita bingung sama musannif. Ini musannif pakai pendapat yang satu yang kedua. Ketika beliau membagikan haqigah menjadi 3, haqigah syar'iyyah dan haqigah urfiyah, berarti beliau mengambil pendapat yang kedua. Tapi sekarang ketika beliau menyebutkan contohnya majaz bin nagel, ini artinya beliau memakai pendapat yang pertama karena beliau menjadikan ini apa? Ini majaz. Kalau mau pakai pendapat yang kedua, ini bukan majaz nih, namanya apa namanya? Haqigah urfiyah. Nah, jadi gitu. Jadi bingung kita sama musannif. Tapi ala kulli hal, enggak apa-apa. Baik, yang terakhir wal majazu bil isti'arah. Majaz dengan isti'arah. Nah. Wal majaz dengan isti'arah itu ma'ruf ya. Majaz dengan isti'arah yang kayak tadi, kayak asad yang tadi, kayak harimau yang kita gunakan untuk manusia yang berani. Harimau. Wal majazu bil isti'arah ka qouli ta'ala, contohnya di Al-Qur'an seperti firman Allah Ta'ala, jidaran yuridu an yanqadda. Ini di surah Al-Kahfi ini kan. Jidaran, tembok, yuridu, yang mau. Yanqadda, jatuh. Jidar yang mau jatuh. Ai artinya yasgutu, jatuh. Nah, syuf. Ini agak rumit dikit ini. Jadi begini ya ikhwan. Kalau yang gampang sih kayak tadi, isti'arah contohnya apa? Isti'arah contohnya kayak tadi kita bilang raaitu asadan yakhtubu fil masjid, itu namanya isti'arah. Di sini ayat ini Allah Taala menyebutkan jidar, ada tembok. Yang mana tembok itu sudah miring. Tamam. Tembok sudah miring dan dia mau jatuh. Yang harus digarisbawahi adalah kalimat mau, bukan jatuhnya dan bukan miringnya, mau. Jidaran yuridu, itu yang yuridu, di sinilah titik majaznya. Di sini titik majaz. Jidar yang mau jatuh. Pertanyaan, mau itu adalah sifat keinginan, ya enggak? Yang mau, yang pengen. Dan ini adalah sifatnya makhluk, manusia yang berkeinginan. Apakah bisa kita sifatkan jidar dengan sifat yang mempunyai keinginan? Jidar mau. Oh, berarti jidar ini bergerak dia. Ya enggak? Nah, ini titik majaznya di sini. Sebenarnya enggak bisa kita sifatkan jidar dengan kemauan. Jidar yang mau jatuh. Bilang aja jidar yang jatuh. Atau jidar yang hampir jatuh. Enggak apa-apa. Tapi yang mau, nah ini agak aneh. Kenapa? Dan ini sudah keluar daripada wadhu' lughawi. Makanya menjadi majaz sekarang. Ini titik majaznya ya ikhwan. Gal musannif, jidaran yuridu an yanqadha, jidar yang mau untuk jatuh, ay yasgutu. Maksudnya mau jatuh artinya jatuh. Fa yushabbahu mailuhu ila suguti bi iradati sugut, maka ditashbihkan mailuhu, kemiringannya, ila sugut, untuk jatuh,
bi iradatis sugud, dengan kemauan untuk jatuh. Miringnya itu kita tasbihkan dengan kemauan yang mau jatuh. Wa hakadha. Allati hiya, yang mana dia, hiya itu dhamir kembali ke iradah. Ke kemauan itu, hiya itu, iradah itu min sifatil hayy, daripada sifat-sifatnya makhluk hidup. Dunal jamad, bukanlah benda mati. Benda mati mereka tidak punya kemauan. Kemauan adalah sifatnya orang yang makhluk yang hidup, manusia, hewan yang hidup, ada kemauan, keinginan. Tapi kalau jidan nggak bisa ada keinginan. Tapi di sini kita tasbihkan, kita serupai. Yang miring, mau jatuh ini, kayaknya orang nih, kayak mau jatuh. Maka ada tasbih di situ. Selagi ada tasbih, maka namanya isti'arah. Bahagia. Wal majaz, ini juga ada salah lagi. Wal majaz, apa namanya? Ada salah, semestinya nggak ada alifnya itu. Wal majaz al mabni ala tashbihi yusamma isti'arah. Kan wal ini kan apa yang tadi, lati hiya min sifatil hayy dunal jamad, koma. Wal majazu, semestinya itu nggak pakai alif layyinah, itu hilangin kayak ya itu, kagak ada alif layyinah, alif bengkok nggak ada. Wal majazu langsung. Itu mubtada i'rabnya. Al mabni sifatnya. Wal majazul mabniyu ala tashbih. Mana khabarnya ini? Yusamma isti'aratan. Majaz yang mabni ala tashbih, yang alagohnya, ikatannya, binanya, bangunannya, ya, dibangun atas dasar tashbih, atas penyerupaan. Si A menyerupai si B, ya sudah kita bilang si B aja langsung. Kayak tadi, orang yang berani kita samakan dengan harimau, dan kita melontarkan kalimat harimau sekarang. Setiap majaz yang mempunyai ikatan, dan ikatan itu adalah tashbih, penyerupaan, maka dinamakan yusamma isti'arah, namanya isti'arah namanya. Adapun yang sebelumnya, tiap-tiap majaz yang bukanlah alagohnya tashbih, maka namanya majaz mursal. Wah hakadha ya ikhwan. Jelas ya? Oke. Di sini sekarang alhamdulillah kita sudah selesai masalah babul majaz, dan kita akan masuk di perjumpaan yang setelahnya, masalah amr. Masalah al-amru. Pembahasan masalah amr ini agak panjang mungkin ya. Tapi insyaallah khair kok. Ya khair, wallahu alam bi. Jadi ringkasannya di sini musannif menyebutkan masalah majaz. Beliau menjadikan majaz dan hagigah dan majaz itu daripada golongan, daripada apa? Pembagiannya kalam, ya enggak? Kalam ada dua kata musannif, hagigah dan majaz. Kemudian beliau menyebutkan hagigah dan majaz langsung dengan dua pendapat. Pendapat yang pertama yang berpatokan dengan bahasa, dan pendapat yang kedua yang berpatokan dengan istilah. Pendapat yang pertama bilang al-hagigah ma bagiya fil isti'mal ala mawdu'ihi, dan majaz majaz adalah ma tujuwiza an mawdu'ihi. Tetap patokannya adalah mawdu'. Mawdu' itu apa? Wada' lughawi. Tapi kalau gaul tsani, mereka berpendapat al-hagigah adalah mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah, dan majaz adalah mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Jadi yang patokannya adalah istilah. Kalau kita menggunakan gaul yang tsani, maka kita bisa bagi hagigah itu menjadi tiga. Hagigah lughawiyah, dan hagigah syar'iyah, dan hagigah urfiyah, tergantung istilah. Nah, tapi kalau kita pakai gaul yang pertama, enggak ada semua, cuma ada satu, hagigah lughawiyah saja. Kemudian hagigah dan majaz ini, kalau hagigah sudah jelas, tapi kalau majaz yang keluar daripada maudhu' lughah ataupun yang keluar daripada istilah itu dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan menambah, ataupun dengan mengurangi, ataupun dengan memindahkan, ataupun dengan mentashbih, menyerupakan. Kalau seandainya menyerupakan itu namanya isti'arah, dan kalau seandainya tidak dengan menyerupakan, dengan tambahan atau kurangan ataupun nagar, namanya majaz mursal. Nah, ini adalah ringkasan daripada babul hagigah dan babul majaz di kitab al-waraqat ini ya ikhwan. Insyaallah kita akan bahas nanti di perjumpaan setelah ini pembahasan masalah babul amr ya khair insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul wa ta'am kullu sallallahu ala hadratin nabi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insyaallah kita akan berjumpa lagi di jam